Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimatul Afifah dengan NIM 2019 310445. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019 310180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019 310575. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felini Venialita dengan NIM 2019 310578. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Alia dengan NIM 2019 310592. Perkenalkan, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Afif Abdillah dengan NIM 2019 310680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019 310690. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019 310725. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Melanisa dengan NIM 2019 310729. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Mizanur Aisyah, NIM 2019 310800. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya berkaitan dengan flexible budget. Flexible budget adalah laporan yang menunjukkan estimasi besarnya revenue dan cost yang seharusnya pada tingkat aktual akibat tertentu selama periode. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik flexible budget. Nah, karakteristik flexible budget itu ada 3. Yang pertama, memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas yang mempengaruhi cost. Dan yang kedua, memberikan estimasi nilai revenue dan cost yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, digunakan dalam evaluasi kinerja, aktual cost dibandingkan dengan cost yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas selama periode tertentu, bukan dengan static planning budget. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan static planning budget. Kelemahannya ialah munculnya kesulitan dalam menilai kinerja aktivitas apabila aktivitas aktual berbeda dengan aktivitas yang direncanakan. Untuk dapat menilai aktivitas aktual dengan lebih baik, anggaran harus dibuat fleksibel. Fleksibel budget memberikan rencana detail untuk mengontrol biaya, terutama overhead untuk beberapa level aktivitas dalam range yang relevan bagi perusahaan. Fleksibel budget dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam membandingkan actual cost dan expected cost pada jumlah aktivitas aktual. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara static planning budget dan flexible budget, kita akan menggunakan kasus Rick Hairstyling, salon penata rambut kelas atas di Beverly Hills yang dimiliki dan dikelola oleh Rick Menzies. Salon ini memiliki pelanggan-pelanggan setia banyak. Di antara pelanggannya itu bekerja di industri perfilman. Akhir-akhir ini Rick berusaha untuk mengendalikan revenue dan cost baik-baiknya. Dan atas desakan penasihat bisnisnya, Victorio Co, dia mulai menyusun anggaran bulanannya. Jadi di sini ada planning budget Rick Hairstyling pada akhir bulan Maret tanggal 31. Diketahui budgeted client visit yaitu 1.000, lalu ada revenue-nya $180.000. Ada juga biaya-biayanya yang meliputi wage and salaries yaitu $65.000 ditambah $37.000, jadinya $102.000. Lalu ada hairstyling supplies yaitu $1.500. Ada juga client gratuities yaitu $4.100. Selain itu ada electricity 1.500 ditambah $100 yaitu $1.600. Lalu ada rent yaitu $28.500. Ada juga liability insurance yaitu $2.800. Ada juga employee health insurance yaitu $21.300.
Ada juga miscellaneous yaitu 1.200 ditambah $200 yaitu $1.400. Jadi total biayanya semua yaitu $163.200. Nah, revenue yang tadi $180.000 dikurangi oleh biaya-biaya semuanya $163.200, jadinya net operating income-nya itu $16.800. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari rekan saya, yaitu yang income statement di bulan Mei. Nah, di sini aktual client visitnya 1.100, revenue-nya sebesar $194.200. Lalu expense-nya ada beberapa, yaitu wage and salaries sebesar $106.900, hair styling supplies-nya sebesar $1.620, client gratuities itu sebesar $6.870, lalu yang electricity-nya sebesar $1.550, rent-nya sebesar $28.500, liability insurance sebesar $2.800, lalu yang employee health insurance itu sebesar $22.600, lalu yang terakhir yaitu miscellaneous sebesar $2.130. Nah, itu total expense-nya sebesar $172.970. Lalu net operation income-nya ketemu sebesar $21.230. Itu didapat dari 194.200 dikurangi 172.970. Kembali kita mengacu pada tampilan 9-1. Net operating income yang dianggarkan pada 16.800 sehingga aktual profitnya dia itu lebih tinggi dari yang direncanakan di awal bulan. Nah, hal ini tentu saja merupakan berita bagus, tetapi ada tapinya guys. Tetapi Rick ingin mengetahui lebih lanjut tentang bisnis sampai dengan 10%. Nah, salon itu mendapatkan 1.100 kunjungan klien, bukan 1.000 kunjungan klien seperti yang direncanakan. Apakah rencana tersebut dapat menjelaskan tentang net operating income? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kenaikan net income sebesar 10% ini bernilai 18.480 atau 1 kali 1 dikali 16.800, bukan 21.230 yang aktual dihasilkan selama bulan tersebut, yang menyebabkan hasil yang memuaskan ini. Price yang lebih tinggi atau cost yang lebih tinggi atau rendah. Sesuatu yang lain, apapun penyebabnya, Rick ingin mengetahui jawabannya dan berharap dapat mengulangi kinerja yang sama tersebut untuk bulan depan. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rick hair styling compression of planning budget to actual result for the month ended March 31. Ada 3 bagian: planning budget, actual result, dan variance. Actual client visit, planning budget 1.000, actual result 1.100, variance 0. Revenue, planning budget 180, actual result 194.200, variance 14.200. Expenses, work and salaries, planning budget 102, actual result 106.900, variance 4.900. Hair styling supplies, planning budget 1.500, actual result 1.620, variance 120. Client gratuity, planning budget 4.100, actual result 6.870, variance 2.770. Electricity, planning budget 1.600, actual result 1.550, variance 50. Rent, planning budget 28.500, actual result 28.500, variance 0. Liability insurance, planning budget
2.800, actual result 2.800, variance 0. Employee health insurance planning budget 21.300, actual result 22.600, variance 1.300. Miscellaneous planning budget 1.400, actual result 2.130, variance 730. Total expensesnya planning budget 163.200, actual resultnya 172.970, variance 9.770. Next, operating income planning budgetnya 16.800, actual result 21.230, variance 4.430. Selanjutnya yaitu cara kerja fleksibel budget. Pendekatan ini mengakali bahwa suatu anggaran dapat disesuaikan untuk menunjukkan besar kos yang seharusnya terjadi untuk tingkat aktivitas aktual tertentu. Untuk mengilustrasikannya, cara kerja fleksibel budget, Victoria menyusun laporan seperti dalam tampilan 9-4 yang menunjukkan besarnya revenue dan cost yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Penyusunan laporan tersebut sangat sederhana. Formula cost untuk setiap cost digunakan untuk mengestimasi besarnya cost yang seharusnya terjadi untuk 1.100 kunjungan klien tingkat aktivitas aktual di bulan Maret. Berikut adalah contoh dari penyusunan laporan fleksibel budget. Yang pertama kita tuliskan judulnya yaitu Rick's Hairstyling, kemudian bawahnya fleksibel budget, bawahnya lagi for the month ended March 31. Yang pertama kita tuliskan di kolomnya yaitu aktual jumlah kunjungan klien yaitu sebesar 1.100, kemudian revenue atau pendapatan sebesar $198.000, ada juga expense. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah wages and salary sebesar $105.700, hairstyling supplies sebesar $1.650, client gratuities $4.510, electricity $1.610. Kemudian ada juga rent atau sewa yaitu sebesar $28.500, liability insurance sebesar $2.800, employee health insurance $21.300. Yang terakhir yaitu miscellaneous sebesar $1.420. Nah, kemudian semua expense tersebut dijumlahkan menjadi $167.490. Kemudian untuk mendapatkan net operating income, kita tinggal mengurangi saja revenue dan total expense. $198.000 dikurangi dengan $167.490.000, jumlahnya yaitu $30.510. Jadi net operating income dari Rick's Hairstyling yaitu $30.510. Ini saya akan menjelaskan varian fleksibel budget. Yang pertama ada activity variance. Ketika fleksibel budget dibandingkan dengan anggaran di awal periode, hasilnya adalah activity variance. Activity variance menunjukkan revenue dan cost yang seharusnya terjadi, sesuai dengan perbedaan antara aktivitas, anggaran, dan hasil aktualnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rick Hairstyling activity variance for the month ended March 31. Ada 3 bagian: planning budget, flexible budget, activity variance. Budgeted client visit atau key. Planning budgetnya 1.000, flexible budget 1.100, activity 0. Revenue 180, key. Planning budget 180, flexible budget 198,
activity variance 18, expenses, wage and salaries or 65 plus 37 key. Planning budget 102, flexible budget 105.700, activity variance 3.700, hairstyling supplies 1,50 key, 150 key. Planning budget 1.500, flexible budget 1.650, activity variance 150, client gratuity or 4,10 key. Planning budget 4.100, flexible budget 4.510, activity variance 410, electricity or 1.500 plus 0,10 key. Planning budget 1.600, flexible budget 1.610, activity 10, rent or 28.500, planning budget 28.500, flexible budget 28.500, activity 0, liability insurance or 2.800, planning budget 2.800, flexible budget 2.800, activity variance 0, employee health insurance or 21.300, planning budget 21.300, flexible budget 21.300, activity variance 0, miscellaneous or 1.200 plus 0,20 key. Planning budget 1.400, flexible budget 1.420, activity variance 20. Total expenses planning budget 163.200, flexible budget 167.490, activity variance 4.290. Next, operating income planning budget 16.800, flexible budget 3.510, activity variance 13.710. Yang kedua yaitu revenue and spending variance. Ketika flexible budget dibandingkan dengan hasil aktual, maka hasilnya adalah revenue and spending variance. Revenue variance yang menguntungkan atau favorable mengindikasikan bahwa revenue lebih besar dari yang diharapkan pada tingkat aktual aktivitas tertentu. Revenue variance dikatakan unfavorable mengindikasikan bahwa revenue lebih kecil dari yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual aktivitas tertentu. Spending variance yang favorable mengindikasikan bahwa cost lebih kecil dari yang diharapkan pada tingkat aktivitas tertentu dan unfavorable ketika cost lebih besar dari yang diharapkan. Berikut contoh hairstyling pada revenue and spending variance for the month ended March 31. Terdapat 3 pada revenue and spending variance. Yang pertama yaitu flexible budget, yang kedua yaitu actual result, yang ketiga yaitu revenue and spending variance. Client visit pada flexible budget dan actual result yaitu 1.100, revenue pada flexible budget 198.000 US dollar, actual result 194.200 US dollar, revenue and spending variance 3.800 US dollar. Expense, wage and salaries pada flexible budget 105.700, actual result 106.900, revenue and spending variance 1.200. Hairstyling supplies pada flexible budget 1.650, actual result 1.620, revenue and spending 30. Client gratuities pada flexible budget 4,510, actual result 6,870, revenue and spending 2,360. Electricity pada flexible budget 1,610, actual result 1,550, revenue and spending 60. Rent flexible budget pada flexible budget 28.500,
Actual result 28.500, revenue and spending 0. Liability insurance pada flexible budget dan actual result 2.800, revenue and spending 0. Employee health insurance pada flexible budget 21.300, actual result 22.600, revenue and spending 1.300. Miscellaneous pada flexible budget 1.420, actual result 2.130, revenue and spending variance 710. Total expense pada flexible budget 167,490, actual result 172,970, revenue and spending variance 5,480. Net operating income pada flexible budget 30,510 US dollar, actual result 21,230 US dollar, revenue and spending 9,280 US dollar. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan PPT yang slide 16. Di sini kita tahu ya, di sini adalah laporan kinerja kombinasi antara activity revenue dan spending variance. Nah, di sini kita tahu ya, terdapat aktivitas variance dan juga revenue and spending variance. Di sini kita mengetahui bahwa activity variance itu didapat dari pengurangan dari flexible budget dikurangi planning budget. Nah, kita mengetahui bahwa terdapat revenue sebesar $18.000. Karena flexible budget lebih besar dari planning budget, maka itu disebut favorable karena lebih besar. Nah, kita langsung saja, ini adalah expenses yang sudah dihitung oleh rekan saya sebelumnya, yang expensesnya, maka kita itu fokusnya pada net operating income, di mana flexible budget nanti dikurangi hasil dari total expensesnya ya, total flexible budget dikurangi dengan total planning budget. Nah, hasilnya itu 13.710. Favorable. Kenapa favorable? Karena di sini revenue-nya sudah favorable, maka tinggal dikurangi dengan total, maka hasilnya ya juga 13.710 favorable. Dan untuk revenues and spending variance di sini yaitu kita dapat diketahui yaitu dari dari actual result ya dikurangi flexible budget. Ya betul, yaitu $194.200 dikurangi flexible budget. Hasilnya revenue dari revenue spending variance yaitu 3.800, yaitu unfavorable. Karena dihitung actual result dikurangi flexible budget. Kita hanya fokus pada net operating income ya. Setelah kita mengetahui total expensesnya berapa, yaitu 5.480 unfavorable, maka didapat hasilnya yaitu 3.800 dikurangi ditambah ya, karena ini 3.800 sudah unfavorable dan 5.480 nya unfavorable juga total expense-nya pada revenue and spending variance, maka hasilnya ditambah yaitu 9.280. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja dalam organisasi nirlaba. Pada dasarnya, laporan kinerja dalam organisasi nirlaba sama dengan laporan kinerja yang telah dibahas sebelumnya. Organisasi nirlaba biasanya menerima jumlah dana yang besar dari suatu sumber yang bukan merupakan penjualan. Sebagai contoh, universitas menerima dananya dari penjualan, yaitu uang sekolah yang dibebankan kepada mahasiswa dari dana yayasan dan donasi, dan dalam universitas negeri mendapatkan dananya dari pemerintah. Ini berarti bahwa, seperti halnya KOS, revenue dalam pemerintahan dan organisasi nirlaba terdiri atas elemen tetap dan variabel. Sebagai contoh, revenue Digital Opera Company selama setahun terakhir terdiri atas hibah dan donasi sebesar $12.719.000
dan penjualan tiket sebesar $8.125.000 dengan harga tiket sebesar $75,35 per tiket terjual. Akibatnya, rumus revenue untuk organisasi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Revenue sama dengan $12.719.000 ditambahkan dengan 75,35 Ki, di mana Ki adalah jumlah tiket yang terjual. Dalam hal lain, laporan kinerja untuk Seattle Opera dan laporan organisasi nirlaba lainnya akan sama dengan kinerja yang terdapat pada gambar 9.7. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja dalam pusat biaya atau performance report in cost center. Laporan kinerja seringkali dibuat untuk organisasi yang tidak mempunyai sumber pendapatan dari luar. Secara khusus, dalam organisasi besar, laporan kinerja dibuat di setiap departemen dari luar. Dalam organisasi besar, laporan kinerja dibuat di setiap departemen, termasuk departemen yang tidak menjual apapun ke pihak luar. Sebagai contoh, laporan kinerja yang biasanya dibuat oleh departemen produksi di perusahaan manufaktur. Laporan tersebut seharusnya dibuat menggunakan prinsip yang sama dengan yang telah kita diskusikan dan harus terlihat seperti pada gambar 9.7 dengan pengecualian bahwa revenue dan net income operation tidak akan muncul dalam laporan. Oleh karena, manajer departemen tersebut bertanggung jawab untuk cost, bukan revenue. Maka, departemen ini sering disebut dengan cost center. Di slide 19 ini kita melanjutkan yaitu contoh dari pencatatan flexible budget yang sudah dijelaskan oleh teman saya juga sebelumnya, apa saja komponennya. Yang pertama yaitu actual client visit, Q1 ya 1100 sudah kita ketahui hasilnya segitu, dan actual hours of operation itu jumlah jamnya berapa, operasinya 185, dan revenue sudah kita tahu bahwa hasilnya itu ya 1100 orang dikali 180 dolar Amerika, yaitu hasilnya $198.000. Di sini adalah expenses. Nah, kita itu fokusnya pada expenses di sini, yaitu yang sifatnya fleksibel, di mana cost-nya itu dapat berubah-ubah. Karena kan kita tahu ya bahwa di perusahaan kita itu ya yang kerja misalnya kebanyakan manusia. Nah, karena itu kita itu belum pasti tahu bahwa yang kerja itu selalu konsisten atau tidak. Maka dari itu sangat fleksibel sekali. Wage and salaries yaitu $65.000 ditambah $220 dikali Q2, aktual hours-nya berapa. Nah, di sini kita tahu 185 ya, hasilnya $105.700. Nah, tinggal dikali aja. Nah, ini tanda yang di pink-pink ini ya, itu sifatnya itu yang fleksibel. Wage dan salaries dan juga electricity, kapasitas listriknya berapa. Nah, itu sangat fleksibel sekali. Yang lainnya itu tetap biayanya karena sudah ditentukan oleh perusahaan dan sangat mudah. Maka total yang lainnya sudah ditotal semua expenses-nya, yaitu totalnya $167.490. Nah, dari situ kita dikurangi jadi net operating income-nya $30.510 Amerika. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kesalahan umum. Kesalahan paling umum dalam membuat laporan kinerja adalah mengasumsikan secara implisit bahwa semua fixed cost akan selalu tetap, atau mengasumsikan secara implisit bahwa semua variable cost akan selalu berubah. Asumsi yang salah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dan varian yang salah. Di sini saya akan memberikan contoh kesalahan analisis dalam membandingkan jumlah anggaran terhadap jumlah aktual, atau mengasumsikan semua pos laporan laba rugi adalah tetap. Risk hairstyling for the month end 31 Maret. Client visiting, planning budgetnya 1000, aktual resultnya 1100. Revenue-nya $180.000 dan aktual resultnya $194.200 dan variance-nya $14.200.
expense-nya wage and salaries-nya 102.000, actual result-nya 106.900, dan variance-nya 4.900. Hairstyling supplies-nya 1.500, actual result-nya 1.620, dan variance-nya 120. Client graduate-nya 4.100, actual result-nya 6.870, dan variance-nya 2.770. Electricity-nya planning budget-nya 1.600, actual result-nya 1.550, dan variance-nya 50. Rent-nya planning budget 28.500, actual result-nya 28.500, dan variasinya 0. Terus total expense-nya planning budgetnya 163.200, actual result-nya 172.970, dan variasinya 9.770. Dan net operating income-nya $16.800, dan aktual resultnya $21.230, dan variansnya $4.430. Saya akan memberikan contoh kesalahan analisis yang mengasumsikan semua pos anggaran adalah variabel. Rich hairstyling for the month end 31 Maret. Di sini planning budgetnya 1.000, terus planning budget X-nya 1.100 per 1.000, aktual resultnya 1.100, variasinya 3 min 2, client visitingnya 1.000, aktual resultnya 1.100, revenue-nya $180.000, dan planning budgetnya 198.000, aktual resultnya $194.200, dan variance-nya $3.800. Expense-nya works and salaries-nya 120.000, planning budgetnya 112.200, aktual resultnya 106.900, dan variasinya 5.300. Kalau hairstyling supplies-nya planning budgetnya 1.500, planning budget X-nya 1.650, aktual resultnya 1.620, dan variance-nya 30. Kalau client graduates-nya 4.100 untuk planning budgetnya, 4.510 untuk planning budget X-nya, dan 6.870 untuk aktual resultnya, 2.360 untuk variance-nya. Electricity-nya planning budgetnya 1.600, planning budget X-nya 1.760, aktual resultnya 1.550, dan variasinya 210. Di sini kita mencari miscellaneous noise itu 1.400, planning budget X-nya 1.540, aktual resultnya 2.130, dan variasinya 590. Total expense-nya 163.200, planning budget X-nya 179.520, aktual resultnya 172.970, variance-nya 6.550, dan untuk net operating income-nya planning budgetnya $16.800, planning budget X-nya $18.480, aktual resultnya $21.230, dan variasinya $2.750.